Pertanyaan ke-12, Nohalida 19T. Saya masih kurang paham mengenai konsep ummah dalam sistem negara Islam dan terkait dan perkembangan Islam. Nah, sebagaimana saya jelaskan di atas tadi, ummah itu negara, bangsa, itu penyelenggara, diselenggarakan oleh negara. Negara itu diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pemerintah. Nah, konsep ummah di sini adalah pemerintah dalam sebuah negara. Kemudian pertanyaan Muslim dari kelas 19C, mengapa ada sebagian orang masih menganggap Islam tidak boleh dikaitkan dengan politik? Mengapa muncul anggapan seperti itu? Sebenarnya pertanyaannya tidak bisa ditujukan sama saya. Pertanyaannya ditujukan kepada orang-orang tersebut. Tapi yang jelas, ketika seseorang mengatakan permasalahan ini tidak boleh dikait-kaitkan dengan Islam, ketika dia bicara secara saklek, Islam tidak boleh dikaitkan dengan politik. Padahal kenyataannya Nabi Rasulullah pun berpolitik kan. Jadi anggapan-anggapan seperti itu yang menganggap Islam itu tidak boleh ini, tidak boleh itu boleh jadi kalau kita sujon, orang-orang tersebut menghendaki bahwasanya Islam itu tidak universal, Islam itu tidak lengkap. Padahal ajaran paling lengkap di dunia ini adalah ajaran Islam. Islam menyentuh segala aspek dan termasuk aspek politik, karena aspek politik ini merupakan aspek dalam konteks sosial yang paling dominan dalam kehidupan sekarang ini. Tidak hanya permasalahan negara, permasalahan kita sehari-hari, permasalahan kalian kuliah pun tidak bisa lepas dengan yang namanya politik. Bagaimana kalian berpolitik, bersiasat dalam menjalani perkuliahan agar supaya perkuliahan yang kalian jalani itu sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Jadi orang yang menghendaki Islam tidak ada politik dalam Islam atau Islam tidak boleh dikaitkan dengan politik, itu adalah anggapan yang muncul dari sebagian orang yang secara tidak langsung mengatakan Islam itu bukan agama yang lengkap meskipun dia seorang muslim. Itu saja singkatnya menurut saya. Kemudian pertanyaan ke-14, Ade Kurnia Hamadani, pantaskah negara Indonesia ini menjadi terpotong? Nanti saya cek lagi pertanyaannya. Yang ke-15, pertanyaan dari Yusrodi 19C, apa pentingnya demokrasi dalam Islam dan demokrasi di Indonesia perlu sesuai dengan demokrasi Islam? Perlu saya tegaskan, demokrasi itu bukan hasil ajaran Islam. Demokratos itu bukan hasil ajaran dalam Islam. Apa pentingnya demokrasi dalam Islam? Tidak penting. Yang penting itu demokratis, karena kata demokratis itu lebih pada sifat toleransi, saling menghargai, saling menghormati, demokratis. Jadi demokrasi dengan demokratis itu beda ya. Jadi kalau ditanya apa pentingnya demokrasi dalam Islam, ya tidak penting. Demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Sedangkan dalam Islam itu aturan itu terfokus pada satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kepentingan Islam terhadap demokrasi. Dan demokrasi di Indonesia apakah sudah sesuai dengan demokrasi Islam? Nah, kalau pertanyaan seperti ini ya tidak sesuai lah. Demokrasi dalam Islam itu namanya teodemokrasi, demokrasi yang berdasarkan kepada perintah-perintah Tuhan. Sedangkan demokrasi di Indonesia tetap saja demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi beda. Apakah sesuai? Secara nomenklatur ya tidak sesuai lah.
karena kita demokrasi Pancasila, demokrasi secara umum, demokrasi Pancasila. Sedangkan demokrasi Islam itu jelas demokrasi sifat-sifat penyelenggaraan yang demokratis yang sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian pertanyaan ke-16, Amelia Syahid 19D, bagaimana menurut Pian dengan orang yang menentang adanya konsep sistem negara Islam di Indonesia? Ya sah-sah saja, mereka punya pemikiran, mereka punya pendapat, mereka punya paradigma dan mindset. Ya sah-sah saja mereka menentang konsep sistem negara Islam di Indonesia. Apakah berdosa atau tidak? Ya hukum taklifi ya, tidak jatuh dalam hukum. Dibilang berdosa ya enggak juga, dibilang tidak berdosa ya tidak boleh juga, karena kaitannya dengan hukum taklifi nih, bukan hukum ya. Apalagi sistem negara Islam ini kan sistem hasil pemikiran para tokoh juga, bukan hasil anjuran, bukan tekstual ada dalam Al-Quran dan hadis. Sebuah negara, nama pemimpinnya ini, sistemnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak ada secara saklek, secara tekstual dia dikembangkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ini adalah hal-hal yang baru yang termasuk urusan dunia kaum muslim. Jadi menurut kata Rasulullah, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Kemudian pertanyaan ke-17 dari Ainul Mustafa, semisal kita melaksanakan suatu sistem pemerintahan Islam yang pada pertemuan ke-13 kemarin sudah dibahas, yakni ada 3 sistem, imamah, dan khilafah. Jika dalam angka presentasi mencapai 60%, tapi proses untuk mencapai melaksanakan salah satu sistem tersebut kita gunakan cara Machiavellian yang bisa dibilang kiblat politik dunia itu bagaimana? Saya kurang paham pertanyaan. Jika dalam angka presentase mencapai 60%, 60 jika dalam angka presentasi mencapai 60%, tapi proses untuk mencapai melaksanakan 100% tidak. Dari pertanyaan dari awal sampai sekarang semuanya banyak berandai-andai ya. Pertanyaan kedua dari Ainul Mustafa, jika sistem kenegaraan di negara kita NKRI mengawinkan sistem kenegaraannya dengan Islam yang bisa dibilang produk hukumnya jelas tercatat di undang-undang, akankah perpecahan itu lahir dengan dahsyatnya ke depan? Selama itu disetujui dalam sidang paripurna MPR, maka boleh jadi terwujud. Nah, karena MPR itu presentasi dari keseluruhan masyarakat Indonesia, kemudian yang menjadi anggota MPR juga mewakili kepentingan kepentingan masyarakat Indonesia, baik dari segi kepentingan suku, budaya, agama, dan sebagainya. Jadi apabila sudah terbahas di MPR dan disetujui, itu secara tidak langsung masyarakat Indonesia sudah tersetujui, karena masalah seperti ini masalah yang sangat sensitif. Bahkan orang muslim sendiri kadang-kadang tidak ingin negaranya berasaskan Islam. Jadi adanya perpecahan itu apabila dilakukan oleh
masyarakat secara kelompok secara sendiri-sendiri. Jika itu dilakukan oleh negara, dalam hal ini MPR, DPR, DPD, MPR lah, maka jelas NKRI kita pun bisa diubah jika MPR menghendaki. Jika disepakati di MPR, NKRI berubah, ya itulah keputusan, itulah hasil yang harus dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan termasuk juga oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pertanyaan yang pertama ini saya bingung nih. Tapi proses untuk mencapai salah satu sistem tersebut kita menggunakan cara Machiavellian yang bisa dibilang kiblat politik dunia lah. Bagaimana itu? Saya bingung nih.